Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Teratai api hijau giok perlahan mekar seperti bunga teratai yang halus. Lampu neon menyala di atasnya, memberinya keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun, di bawah keindahan yang mengejutkan ini, ada kekuatan menakutkan, liar, dan kekerasan yang menakutkan. Sinar cahaya melesat tepat saat bunga teratai bermekaran. Segera, itu bertabrakan dengan pusat dari lotus api di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit pada saat ini. Tabrakan tak terduga tidak menghasilkan suara keras. Sinar cahaya yang intens dan cahaya hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali saling mengikis. Garis kecil menyebar dari udara kosong di mana dua lampu bertabrakan. Seluruh stadion benar-benar sepi. Mata semua orang dengan tegas menatap titik tabrakan antara lotus api dan sinar cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam bisa merasakan kekuatan energi yang menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Cahaya hijau giok membuatnya tampak seperti kristal berwarna hijau. Api bertahan di atasnya. Terlepas dari seberapa kuat sinar cahaya itu, ia kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahaya secara berangsur-angsur berubah redup saat keduanya saling terkikis. Wajah ini berlanjut ketika riak di udara juga menjadi lebih terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tabrakan, mengisap fragmen batuan di tanah menjadi cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak itu berlanjut sekitar 2 menit atau lebih sebelum secara bertahap melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, lotus api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Namun, warna giok hijaunya menjadi jauh lebih redup. Jelas, erosi bersama sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi lotus api. Pemenang terakhir antara dua skill duo yang menakutkan adalah lotus api yang tidak diketahui. Pada saat ini, banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan Win-Win Killing Angin Lightning Pavilion. Namun, mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah itu digunakan dengan Feng King Air, itu masih berakhir diblokir oleh Xiao Yan yang tidak pernah terdengar dari lotus api. Tubuh tegang Feng Zunze rileks di kursi VIP. Angin spiral di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap teratai api yang berputar perlahan sebagai kejutan melintas melalui mereka. Energi liar kekerasan yang terkandung dalam lotus api adalah sesuatu yang menyebabkan dia merasa terkejut. Orang tua itu tidak tahu langkah ini. Jangan bilang padaku bahwa Xiao Yan telah mempelajari teknik Do ini dari tempat lain. Tapi mengapa bahkan aku belum pernah mendengar tentang teknik Do yang begitu kuat? Feng Zunze merasa ragu. Dia segera menoleh untuk melihat Lai Zunze, yang wajahnya muncul sedalam air. Senyum samar tanpa sadar muncul di wajah Feng Zunze. Tidak heran dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memegang harapan yang begitu tinggi. Bakat Xiao Yan jauh lebih besar daripada Han Feng. Orang ini telah menerima angin pembunuh angin Feng King Air di tepi arena. Tang Ying dan Mu King Luan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Syok muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan angin pembunuh jari sebelumnya. Tentu saja, mereka memahami kekuatan teknik Do tersebut. Namun, pemandangan hari ini telah menyebabkan mereka menghela nafas tanpa sadar di dalam hati mereka. Xiao Yan ini, yang tiba-tiba muncul,
sepertinya jauh lebih kuat dari mereka. Feng Qing'er berdiri di udara kosong. Tubuhnya yang anggun menunjukkan kurva memikat di bawah penutup gaun warna-warni. Matanya dingin sedingin es saat dia menyaksikan sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, api lotus giok hijau yang tergantung di atas lubang mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Itu mengeluarkan suara swoosh, karena itu membuat ekor api hijau yang indah ketika dengan cepat menembak ke arah Feng Qing'er di langit. Alis Feng Qing'er menjadi vertikal ketika dia melihat lotus api datang ke sini. Dia menggerakkan tangannya dan burung-burung phoenix yang sangat besar dan berwarna itu mengeluarkan teriakan. Itu muncul di atas kepalanya dengan cara yang seperti kilat. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar keluar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Ledakan. Teratai api tiba tepat ketika penghalang cahaya terbentuk. Dengan segera, itu seperti sebuah bom ketika gelombang api yang sangat besar meledak di atas penghalang cahaya. Ledakan besar itu seperti kembang api yang indah terbang melintasi langit. Di bawah serangan oleh liar, energi kekerasan, riak melingkar dengan cepat menyebar di atas penghalang cahaya 7 warna ini. Kecepatan ripple menyebar meningkat. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan eksplosif yang menakutkan. Itu pecah di tengah suara keras. Penghalang cahaya itu hancur dan nyala api yang tersisa menerjang masuk. Itu tanpa basa-basi bertabrakan dengan burung phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Kekuatan hebat itu membuatnya terbang dengan teriakan yang tajam. Beberapa kain berwarna-warni robek darinya pada saat ini. Mereka hanyut dari tubuh burung phoenix warna-warni. Burung phoenix berwarna-warni dikirim terbang, mengungkapkan Feng Qing'er di belakangnya. Namun, kondisinya tampak sedikit lebih baik. Tubuhnya bergerak, meninggalkan beberapa bayangan di langit. Pada saat yang sama, tubuhnya menghindari gelombang api yang tersisa. Meskipun dia menghindari gelombang api, sudah jelas bahwa kondisi Feng Qing'er sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Ini juga menyebabkan es di wajahnya menjadi lebih padat. Sosok Feng Qing'er yang indah terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh burung phoenix warna-warni yang telah menjadi bobrok. Bagian belakang giginya menggigit jarinya sebelum dia menekannya secara tiba-tiba di belakang burung phoenix warna-warni itu. Garis darah menelan jiwa. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Ini dengan cepat melilit burung phoenix warna-warni. Dalam cahaya merah aneh itu, tubuh burung phoenix yang berwarna-warni dengan cepat berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut kecil Feng Qing'er. Tubuh Feng Qing'er yang indah bergetar ketika cahaya merah memasuki tubuhnya. Dengan segera, sepasang sayap burung phoenix warna-warni memanjang di belakangnya. Pada saat yang sama, auranya dengan cepat melonjak. Aura yang melambung itu tidak berlanjut lama sebelum berhenti. Namun, Feng Qing'er telah bangkit dari kekuatan bintang 1 Dongzong menjadi bintang 3 Dongzong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit tercengang hanya menontonnya. Sosok Xiao Yan juga muncul di arena ketika aura Feng Qing'er melonjak. Dia merajut alisnya dan meliriknya. Segera, dia tertawa dingin ketika segel yang terbentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Api langit 3 perubahan misterius. Sebuah teriakan dingin dipancarkan dalam hati Xiao Yan. Api melonjak dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali ke sana. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun, itu berhenti ketika ia baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Dongzong.
Xiaoyan merasakan keheranan di hatinya ketika dia merasakan bahwa api langit 3 perubahan misterius hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Ketika dia menggunakannya sebagai Do Huang, tidak sulit untuk menaikkan kekuatannya dengan 3 bintang, namun saat ini hampir tidak bisa mencapai 2 bintang. Kesenjangan antara mereka setiap bintang benar-benar sangat besar. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya, Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa. Jarak antara masing-masing bintang di kelas Do Song jauh lebih luas daripada kelas Do Huang. Ketika menggunakan teknik rahasia yang sama, itu wajar bahwa teknik itu akan mengalami kesulitan memperoleh efek yang sama seperti di masa lalu. Namun, Feng Qing'er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya dengan lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya sedikit lebih kuat daripada api langit 3 perubahan misterius yang tidak lengkap milikku ini. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Sepertinya ketika dia punya waktu, dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan api langit 3 perubahan misterius. Kalau tidak, dia akan berada di posisi yang dirugikan jika dia bertarung dengan seorang ahli yang juga memiliki teknik rahasia. Karena sudah sampai di sini, wajar saja kalau aku tidak bisa menunda lagi. Menentukan pemenang adalah yang paling penting. Xiaoyan memandang Feng Qing'er yang sedang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba merajut bersama. Tatapannya agak tidak pasti saat dia menatap sayap burung phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban ketika melihat mereka. Sementara Xiaoyan merasa ragu, mata hijau perak Feng Qing'er tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit. Majestic Doki melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ikon burung phoenix besar di belakangnya. Burung phoenix ini benar-benar berwarna hitam dan memberi satu jenis perasaan iblis. Mata burung phoenix menatap Xiaoyan dari kejauhan karena tekanan yang tidak biasa jatuh dari langit. Di bawah tekanan ini, bahkan energi di sekitarnya menjadi agak kacau. Banyak suara kaget yang sedang emitet dari luar arena. Mata Xiaoyan menatap tajam pada ikon burung phoenix hitam besar itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melakukannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa sepertinya Feng Qing'er mirip dengan Mu Qingluan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya, bentuk asli mereka adalah binatang sihir. Namun, itu adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng Qing'er tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat lengannya. Jarinya menunjuk Xiaoyan dari jarak jauh. Suara tulang dinginnya membawa semacam aura yang luar biasa kuat dan mendominasi. Ikon burung phoenix setan suci, telan langit dan bumi. Ketika seruan dingin terdengar, burung phoenix hitam ilusi di balik Feng Qing'er tampaknya telah kembali ke kehidupan. Itu mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Dengan segera, ia membalikkan sepasang sayapnya yang sangat besar dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat ia dengan keras menembak ke arah Xiaoyan seperti sebuah meteorit. Mata Xiaoyan menatap tajam pada cahaya hitam gelap yang luar biasa yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan api tulang dingin dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia akan melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi terkejut, pikirannya bergerak, dan dia merasakan asal-usul fluktuasi dalam cincin penyimpanannya. Itu botol batu giok. Di dalam botol batu giok ada beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi yang menakutkan.
Xiaoyan tercengang saat dia melihat tetesan darah merah hijau yang dia sempurnakan dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya mengecil. Tatapannya memandang Feng Qing'er di langit saat sebuah pikiran mengejutkan menyebar dari dalam hatinya. Dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix. Wajah Feng Zunze tanpa sadar berubah ketika dia melihat ikon burung Phoenix gelap hitam di belakang Feng Qing'er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zunze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak disangka bahwa dia adalah seseorang dari suku surga setan burung Phoenix. Tidak heran kamu harus secara pribadi bertindak untuk menyembunyikan aura aslinya. Lei Zunze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi di senyumnya. Dia melirik Xiaoyan di arena dan berkata, ini Xiaoyan benar-benar bukan orang biasa untuk dapat memaksa Qing'er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Mata Feng Zunze menyempit. Rasa dingin melintas melalui mereka. Feng Zunze seharusnya tidak sembrono. Kamu mungkin tidak takut dengan paviliun petir angin aku, tetapi Qing'er adalah seseorang dari suku surga setan burung Phoenix. Suku surga setan burung Phoenix sepertinya tidak akan membiarkan hal-hal terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Kamu harus tahu bagaimana sombongnya suku itu. Lebih baik tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk Falling Star Pavilion. Lei Zunze berbicara dengan suara lemah. Apakah kamu mengancam aku? Feng Zunze tiba-tiba tersenyum ketika dia bertanya. Beberapa kewaspadaan meningkat di hati Lei Zunze saat dia melihat senyum di wajah Feng Zunze. Feng Zunze telah terkenal untuk jumlah waktu terlama dari 4 besar Zunzdo hadir. Selain itu, dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Lei Zunze masih menjadi Dosong, Feng Zunze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah Central Plains. Meskipun status mereka telah menjadi sama sekarang, Lei Zunze masih takut padanya. Ini tidak dapat dianggap sebagai ancaman. Baik kamu dan aku tahu di dalam hati kita apakah itu benar atau tidak. Feng Zunze melirik ke arah Lei Zunze. Dengan segera, dia melihat ke arena dan tertawa dengan suara lemah. Aku tidak akan melakukan sesuatu seperti menindas orang yang lebih muda sebagai penatua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Lei Zunze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan menjadi pertandingan bagi Qing'er? Qing'er, yang telah menggunakan skill rahasia sukunya, adalah seseorang yang bahkan beberapa penatua yang kuat di paviliun petir angin tidak bisa mengalahkan, apalagi Xiaoyan yang baru saja menembus kelas Do Huang beberapa saat yang lalu. Feng Zunze tersenyum ketika dia menjawab dengan sikap tidak berkomitmen. Kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhir. Lei Zunze tertawa keras ketika dia melihat ini. Dia berkata, karena kamu sudah begini, mari kita lihat siapa yang akan memiliki tawa terakhir dalam pertukaran ini. Sementara dua raksasa ini sedang bercakap-cakap di kursi VIP, Xiaoyan di arena, merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia merasakan perasaan familiar ketika dia melihat sayap burung Phoenix-nya yang indah berwarna-warni. Jika bulu dan daging yang berwarna dihilangkan, akankah sayap itu tidak persis sama dengan sayap tulangnya? Sialan, mengapa wanita ini adalah anggota suku surga setan burung Phoenix? Xiaoyan tanpa sadar mengutuk dalam hatinya saat dia merasakan darah merah hijau fluktuasi dalam botol batu giok di storage ringnya. Itu tak terduga bahwa darah yang dia telah haluskan akan bertindak dengan cara yang tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku surga setan burung Phoenix.
Suku surga setan burung Phoenix ini memang aneh. Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia binatang ajaib. Kekuatan spiritual Xiao Yan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng Qing'er diizinkan untuk menyadari bahwa ia memiliki darah suku surga setan burung Phoenix di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang masalah yang tak ada habisnya. Setelah semua, kekuatan surga iblis burung Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti paviliun petir angin. Rasa bahaya tiba-tiba naik di hati Xiao Yan setelah memisahkan sebagian dari pikirannya untuk menekan fluktuasi darah hijau merah. Kilat terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Ledakan. Tubuh Xiao Yan baru saja menghilang ketika cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Ini segera menabrak arena kayu perak yang keras. Suara mendesis yang tidak biasa dipancarkan saat lubang setinggi ratusan kaki muncul di arena. Benang api hitam gelap terbakar di sekitar lubang. Xiao Yan mengungkapkan tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam pada benang api yang sangat redup. Mereka tampaknya telah merembes keluar dari neraka dengan anak mereka yang padatal. Api yang tidak biasa seperti itu tampaknya menjadi sumber dari perasaan bahaya dalam hati Xiao Yan. Jenis nyala apa ini? Seharusnya tidak menjadi api surgawi. Kalau tidak, api surgawi di tubuhku akan merasakan sesuatu. Namun, kekuatan nyala ini tidak lebih lemah dari api surgawi. Kejutan menari melalui hati Xiao Yan. Arusnya sangat akrab dengan api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, seseorang tidak dapat menemukan api yang sama untuk itu terlepas dari bagaimana orang memikirkannya. Cahaya hitam gelap itu hilang tapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jari halusnya terangkat dan cahaya hitam pekat melesat, seperti ular piton yang sangat besar, dari lubang yang sangat besar. Ini memancarkan gelombang suara dentuman sonik dalam yang berderak di seluruh langit. Xiao Yan merajut alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia dipukuli secara langsung, sepertinya dia akan berakhir dengan luka serius bahkan dengan kekuatannya saat ini. Cahaya petir berkedip di atas kaki Xiao Yan saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak afterimages berulang kali muncul di langit. Xiao Yan, tidak ada yang menghindari kekuatan ikon suci. Ini akan mengikuti kamu seumur hidup jika gagal mengambil hidup kamu. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er saat dia dengan dingin tertawa saat menonton Xiao Yan menghindar. Ikon burung Phoenix hitam besar jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas, jenis serangan gelap yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang Feng Qing'er bisa gunakan berkali-kali dengan kekuatannya saat ini. Xiao Yan muncul seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak afterimages berulang kali muncul di langit. Namun, bayangan seperti itu akan langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh, mengikuti di belakangnya. Swoosh, swoosh. Xiao Yan mengayunkan penguasa berat di tangannya. Beberapa penguasa jade hijau besar bersinar keras menabrak lampu hitam gelap. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap itu tidak sedikit pun berkurang. Kesungguhan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap benar-benar tidak terpengaruh. Ini yang disebut kekuatan ikon suci memang agak tidak biasa. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi. Menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan sejumlah besar doki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia saat ini mempercepat pemulihan dokinya.
Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lainnya, sepertinya semuanya akan berakhir lebih merepotkan. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Serangan biasa tidak ada gunanya melawan ikon suci ini. Jika seseorang ingin menghancurkannya, seseorang harus menggunakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada itu. Kilatan dingin berkedip-kedip di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan api hijau jade melonjak keluar dari itu. Itu dengan cepat dibagi menjadi nyala hijau dan api yang tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan nyala putih lebat juga muncul. 3 jenis api surgawi naik dan layu di telapak Xiao Yan. Suhu mereka yang menakutkan menyebabkan seluruh tempat menjadi luar biasa panas. Bahkan awan gelap di langit jauh mulai berhamburan karena mereka. Api surgawi, 3 tipe. Wajah Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP mengubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Suatu kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini mantra api? Orang tua yang keras kepala itu sebenarnya bahkan mengajarkan metode Qi seperti itu kepada Xiao Yan. Mata Feng Zunze berhenti di 3 jenis api surgawi di tangan Xiao Yan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar di dalam hatinya. Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan besar. Namun, ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan asal mula nyala api itu, mereka masih bisa secara samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi berasal dari suhu yang menakutkan yang merembes keluar dari mereka. Xiao Yan tidak ragu bahkan sedikit setelah 3 jenis api surgawi muncul. Dia menekan ketiga jenis api surgawi dengan kasar bersama di depan mata Lei yang terkejut. Saya kelompok Zunze. Orang ini, apakah dia gila? Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze, dia tidak dapat pulih saat dia menonton Xiao Yan. Kekuatan flame surgawi sangat menakutkan. Namun, perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sungguh membingungkan. Jika seseorang secara acak mencampurnya, hasil akhirnya akan membakar diri menjadi abu. Itu tidak jarang untuk melihat hal-hal seperti itu di dataran tengah. Xiao Yan alami tidak punya waktu untuk memperhatikan Sok Lei Zunze dan sisanya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit, tetapi dia masih perlu memusatkan pikirannya untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan yang aneh. Pekikan terdengar, cahaya gelap yang tidak biasa sekali lagi menyapu. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Cahaya perak berkelap-kelip dan dia muncul lebih dari 100 kaki. Pada saat cahaya gelap bergegas lagi, tubuhnya sudah melintas dan menarik jarak yang sangat jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api berwarna 3 di tangannya mulai perlahan menyatu bersama. Sebuah teratai api 3 warna yang indah perlahan-lahan naik dari dalam api. Stadion itu tampak seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya saat ketiga teratai api muncul. Banyak riak spasial terwujud, bahkan energi dari tempat ini tiba-tiba lebih liar dan kasar. Adegan ini benar-benar sesuai dengan deskripsi dunia yang turun ke dalam kekacauan ketika teratai api lahir. Ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari lotus api berwarna 3. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze menganggukkan kepalanya. Senyum yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam seperti biasanya.
Pria muda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Lotus teratai berhasil terbentuk. Kali ini, Xiaoyan benar-benar menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, mengangkat kepalanya, dan melirik Feng King Air di langit. Dia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami ketika melarikan diri lebih awal. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tawa keras yang membawa aura bangga melonjak ke langit. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan tidak ada lagi. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.